Dulu, rumah ini penuh dengan tawa dan kasih sayang. Sejak ibu meninggal 5 tahun lalu, semuanya berubah. Rumah yang dulu hangat kini terasa asing dan dingin. Apalagi sejak ayah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nyonya Ratna dan membawa serta anak perempuannya dari pernikahan sebelumnya, Laras. Aku, Naila, tak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Tinggal serumah dengan orang-orang yang pura-pura baik di depan ayah tapi menusukku dari belakang. Aku bisa merasakan pandangan Laras padaku yang penuh rasa iri dan penghinaan, walau ia selalu tersenyum di hadapan ayah. Ia pandai bersandiwara. Dan entah kenapa, ayah seolah buta. "Selamat pagi, Nay," sapa Laras pagi itu saat aku turun ke meja makan. Ia menyeduh teh untuk ayah sambil tertawa kecil, seolah ia anak kandung kesayangan ayah. "Pagi," jawabku singkat. Ia menyodorkan teh pada ayah, lalu duduk di kursi yang dulu menjadi tempat duduk ibu. "Bagaimana tidurmu semalam, sayang?" tanya ayah padanya, bukan padaku. Itu yang membuat hatiku semakin nyeri. "Nyenyak sekali, ya. Rumah ini memang selalu membuat Laras merasa nyaman," jawabnya dengan manja, lalu melirikku sekilas. Aku ingin pergi dari meja makan itu, tapi aku tahan. Aku tidak mau mereka tahu aku terganggu. "Raihan mana?" tanya ayah, menyadari menantunya belum terlihat. "Masih tidur, ya," jawabku pelan. Laras langsung menimpali, "Ah, Kak Raihan memang suka begadang ya sekarang. Kemarin malam aku sempat lihat dia duduk sendirian di balkon sambil minum kopi. Aku sempat ajak ngobrol sebentar." Aku menoleh padanya, tatapanku tajam. Dia cepat-cepat menambahkan, "Tentu saja obrolan ringan kok, Naila. Kak Raihan orangnya seru, pintar dan sangat perhatian." Ayah tertawa ringan, tidak sadar akan ketegangan yang melanda dua perempuan di hadapannya. Aku menahan amarah. Selama ini aku mencoba berpikir positif, bahwa Laras hanya ingin bersikap akrab. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, aku sering melihatnya bersama Raihan dalam situasi yang mencurigakan. Senyum mereka yang terlalu mesra, panggilan-panggilan manja, hingga pesan-pesan di ponsel Raihan yang sempat tak sengaja kubaca saat ia mandi, "Makasih udah nemenin aku semalam. Aku makin suka ngobrol sama kamu." Aku ingin membicarakan ini pada Raihan. Tapi tiap kali aku mencoba, dia selalu membalikkan keadaanku. "Kamu mulai halu, Nay. Kamu cemburu ke Laras? Itu kan adik kamu sendiri," kata Raihan waktu itu dengan nada tinggi. "Adik?" Aku ingin tertawa mendengarnya. "Laras bukan adikku. Kami tak memiliki darah yang sama, dan aku tahu, dia bukan sekadar ingin menjadi saudara. Dia ingin menjadi aku." Hari itu aku memutuskan pergi ke kantor ayah. Bukan untuk bekerja, hanya ingin sedikit menjauh dari rumah. Ayah memang sudah menyiapkan satu meja kerja untukku di ruang marketing perusahaan, walaupun aku belum benar-benar aktif. Aku berjalan menuju kantor sambil membawa tas jinjing kecil dan mengenakan blazer hitam sederhana. Sesampainya di sana, aku melihat seorang pria muda berbaju seragam petugas kebersihan sedang mengepel lantai dekat lift. "Permisi, Mbak," ucapnya sopan sambil menyingkirkan ember pel yang menghalangi jalan. Aku mengangguk dan tersenyum singkat. Pria itu berkacamata, tampak sederhana, tapi wajahnya bersih dan tenang. "Terima kasih," kataku. "Namanya Reza, Mbak. Baru kerja 3 minggu di sini," kata resepsionis saat aku mampir sebentar untuk absen. Aku hanya mengangguk. Tapi entah kenapa, senyum Reza terasa tulus dan berbeda. Tidak seperti orang-orang di rumahku. Aku menghabiskan waktu dengan membaca beberapa laporan dan melihat email-email perusahaan. Tak lama, saat istirahat makan siang, aku duduk di taman belakang kantor. Di sana, tanpa kuduga, Reza juga duduk di bangku yang sama, membuka bekal nasi goreng dari wadah plastik. "Maaf Mbak, saya langsung duduk. Biasanya tempat ini sepi." Aku tersenyum. "Nggak apa-apa. Saya juga cuma butuh udara segar." "Kerja bisa bikin stres ya?" katanya sambil tertawa ringan. Aku menoleh padanya. "Iya. Kadang orang-orang bukan cuma bikin stres, tapi juga pura-pura peduli padahal menusuk dari belakang." Ia menatapku sejenak, lalu berkata tenang, "Saya ngerti. Kadang orang terdekat justru yang paling pandai menyakiti." Kata-katanya membuatku diam. Apakah dia juga mengalami hal yang sama?
Atau dia hanya peka? Kami tak berbincang lama, tapi itu cukup memberiku ketenangan. Reza, pria sederhana yang bahkan tak kukenal sebelumnya, terasa lebih jujur daripada siapapun di rumah. Malamnya, aku pulang lebih awal. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa, suara Laras, dan suara Raihan. Aku melangkah pelan menuju ruang tengah. Di sana, kulihat mereka duduk di sofa, Laras bersandar sambil tertawa terbahak-bahak, dan Raihan tersenyum sambil menatapnya. Apa yang lucu? Tanyaku dingin. Mereka berdua terkejut, seolah tak menyangka aku sudah pulang. Oh, Naila. Enggak, ini cuma ngobrol santai aja. Laras tadi cerita lucu soal masa SMA-nya, kata Raihan. Laras berdiri, memasang wajah polosnya. Maaf ya, Nay. Aku nggak maksud ganggu. Tadi Kak Raihan sendirian, jadi aku temani sebentar. Aku menatap mereka, dalam hati bergemuruh. Tapi aku tak ingin marah sekarang. Aku akan menunggu. Aku akan pastikan semua ini terungkap di waktu yang tepat. Malam itu aku menangis dalam diam. Kupeluk foto ibu. Bu, kenapa semua berubah? Kenapa mereka begitu kejam? Di saat seperti itu, aku teringat Reza. Kata-katanya, tatapannya, kesederhanaannya. Tanpa dia sadari, dia memberi aku secercah kekuatan untuk bangkit. Aku akan bertahan. Aku tidak akan kalah oleh wanita licik seperti Laras. Dia boleh berpikir dia telah berhasil merebut suamiku. Tapi aku akan membuatnya sadar bahwa permainannya baru saja dimulai. 3 hari terakhir, sikap Raihan makin menjauh. Kalau dulu ia selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersamaku, sekarang dia bahkan enggan menatapku lama-lama. Ia lebih sering berkutat di balkon rumah sambil membawa ponsel. Tak jarang, ia tersenyum sendiri, atau malah terkikik kecil seperti remaja jatuh cinta. Dan aku tahu persis siapa yang membuatnya seperti itu, Laras. Tadi siang, aku sengaja pulang lebih awal. Kupikir aku bisa memperbaiki suasana dengan menyiapkan makan malam dan mencoba bicara dari hati ke hati. Tapi semua rencanaku berantakan saat aku membuka pintu kamar dan mendengar suara Raihan berbicara di telepon. Iya, aku juga kangen kamu. Jangan bilang hal-hal lucu kayak gitu. Nanti aku makin pengen cepat ketemu kamu lagi. Tenang, Naila nggak tahu apa-apa kok. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku berdiri kaku di depan pintu yang hanya tertutup sebagian. Nafasku tercekat. Raihan, suamiku, pria yang dulu bersumpah mencintaiku dengan segenap jiwanya, sedang menelepon wanita lain. Dan dari suara dan nada bicaranya, aku tahu itu Laras. Tanganku bergetar. Aku menahan air mata, melangkah perlahan menjauh sebelum Raihan tahu aku mendengar. Aku kembali ke dapur, seolah-olah baru saja pulang. Saat Raihan keluar dari kamar, aku menyapanya biasa. Kamu udah makan, Han? Tanyaku, mencoba menyembunyikan getar di suaraku. Belum, jawabnya singkat. Tapi kayaknya aku makan di luar aja ya. Ada urusan sama klien. Aku hanya mengangguk, padahal dada ini sesak. Ia bahkan tak menatapku. Hanya mengambil jaket dan berlalu begitu saja. Begitu pintu tertutup, aku menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya menangis terlalu lama. Aku harus buka mata. Aku harus melindungi diriku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku tahu bahwa menghadapi Laras dengan emosi hanya akan membuatku terlihat bodoh. Aku harus punya bukti. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan mereka. Siang itu aku kembali ke kantor ayah. Tapi kali ini aku membawa 2 tujuan, menyegarkan pikiranku dan bertemu Reza. Di taman belakang kantor, seperti biasa, aku menemukannya duduk sambil makan siang. Lagi-lagi kita ketemu di sini, ucapku dengan senyum tipis. Reza menoleh, lalu tersenyum hangat. Berarti kita memang punya selera yang sama untuk tempat tenang. Aku duduk di bangku yang sama. Ada sesuatu dari Reza yang membuatku merasa nyaman. Mungkin karena dia tidak memandangku dengan penghakiman. Mungkin juga karena dia hanya mendengar tanpa menyela. Kamu terlihat lelah, ujarnya setelah beberapa saat. Aku menoleh, kaget. Reza tersenyum kecil. Maaf, bukan bermaksud lancang.
Tapi mata kamu kelihatan seperti orang yang menahan banyak hal. Aku menarik napas panjang. Kadang, orang-orang di sekeliling kita bisa sangat pandai menyembunyikan wajah aslinya. Mereka menyapa dengan senyum, tapi di baliknya mereka menyiapkan luka. Reza tak menjawab. Ia hanya menatapku dengan penuh pengertian. Kalau kamu jadi aku, Reza, apa yang akan kamu lakukan kalau seseorang merebut sesuatu yang sangat kamu sayangi? Tanyaku pelan. Ia diam sejenak, lalu menjawab, aku akan pastikan mereka tahu bahwa aku tidak bodoh. Aku mungkin diam, tapi aku melihat segalanya. Dan ketika waktunya tiba, aku akan berdiri. Bukan dengan amarah, tapi dengan bukti dan ketegasan. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hati. Itu seperti jawaban atas semua kegelisahanku selama ini. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan lebih teliti. Laras semakin sering mendekat ke Raihan, bahkan ketika kami sedang makan bersama. Ia mulai tak segan menyentuh lengan Raihan, menatapnya lama, atau tertawa dengan nada manja. Puncaknya adalah saat aku melihat mereka berdua diam-diam keluar malam hari. Aku mengikuti dari jauh, menyewa ojek online untuk membuntuti. Mereka makan malam berdua di sebuah restoran romantis. Duduk berhadapan, tertawa, bahkan sesekali Laras menyentuhkan tangannya ke pipi Raihan. Aku memotret mereka dari luar kaca restoran. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menangis lagi. Aku marah. Tapi kemarahan itu tidak meledak. Ia membeku, menjadi tekad. Malam itu, saat Laras pulang ke rumah, aku menunggunya di ruang tengah. Seru ya makan malamnya, ucapku dingin. Ia berhenti melangkah. Ekspresinya membeku sejenak, lalu berubah jadi senyum manis. Makan malam apa, Nay? Aku cuma jalan sebentar sama teman kampus. Teman kampus atau suami adik tirimu sendiri? Tanyaku sambil menunjukkan ponselku, foto mereka duduk berdua di restoran. Wajah Laras pucat, tapi hanya sebentar. Ia tertawa kecil, menurunkan tangannya yang tadi menggenggam tas. Ah, Naila, kamu mulai main mata-mata? Bukannya kamu sudah tahu sejak lama? Raihan sudah bosan sama kamu. Aku hanya menjadi tempatnya bernaung. Tamparan itu begitu nyata. Tapi aku tetap duduk tenang. Kalau kamu mau dia, ambillah. Tapi jangan pernah sentuh warisan ibu. Jangan pernah berpikir kamu bisa mengambil semuanya dariku. Laras mendekat. Oh Naila, kamu terlalu percaya diri. Kamu pikir ayah masih percaya sama kamu? Dia lebih mendengarku sekarang. Apalagi setelah semua cerita tentang kamu yang emosional dan labil. Aku menatapnya. Jadi kamu dan ibumu sudah mulai merancang semuanya, ya? Ia tersenyum dingin. Warisan itu akan jadi milikku, Nay. Bukan hanya karena aku pantas, tapi karena kamu tidak cukup kuat untuk mempertahankannya. Aku bangkit berdiri, menatapnya dari dekat. Aku tidak akan melawan dengan cara kotor seperti kalian. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Aku melangkah pergi ke kamarku, membiarkan Laras berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh emosi. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi Reza lagi. Kali ini bukan di taman, tapi di ruangan kecil dekat gudang belakang. Aku butuh bantuan, kataku. Reza menatapku. Katakan. Aku ingin tahu bagaimana caranya melindungi hak waris. Bagaimana cara membuktikan kalau ada manipulasi di belakangnya. Dan, kalau perlu, aku ingin tahu bagaimana membuat rencana mereka gagal. Reza diam sejenak, lalu bangkit, mengambil sebuah map dan memberikannya padaku. Aku sudah menunggu kamu mengatakan ini, ucapnya. Aku membuka map itu. Di dalamnya, ada berkas tentang beberapa transaksi mencurigakan atas nama ayah. Ada juga data legal yang menunjukkan bahwa ibu tiriku sedang berusaha mengalihkan kepemilikan saham kecil milik almarhum ibuku kepada Laras, tanpa sepengetahuan ayah. Kamu dapat dari mana semua ini? Tanyaku kaget. Reza menatapku serius. Aku bukan cuma OB biasa, Naila. Aku di sini karena aku punya urusan dengan keluargamu. Tapi bukan untuk menjatuhkanmu. Justru sebaliknya. Aku menatapnya tak percaya. Kau siapa sebenarnya? Reza hanya tersenyum. Itu akan kamu tahu, di waktu yang tepat. Sekarang, fokuslah untuk satu hal, selamatkan apa yang menjadi hakmu.
Aku menggenggam mat itu erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Dan saat aku berjalan keluar ruangan itu, aku berkata dalam hati, Laras, kau kira aku tidak tahu? Kau kira aku akan membiarkanmu menang? Tunggu saja. Aku akan berdiri. Dan kau akan terjatuh oleh rencana busukmu sendiri. Sudah seminggu sejak aku menerima berkas dari Reza, berkas yang mengubah caraku melihat semuanya. Rencana licik Ibu Tiri dan Laras perlahan mulai terbaca jelas. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan pernikahanku, mereka juga mengincar semua warisan ibu, rumah, saham perusahaan, dan bahkan perhiasan keluarga yang disimpan dalam brankas pribadi ayah. Aku mulai menyusun langkah-langkah. Diam bukan lagi pilihan. Tapi aku juga sadar, ini bukan saatnya menyerang secara frontal. Mereka terlalu licik, terlalu pintar dalam bersandiwara. Jika aku menyerang sekarang tanpa bukti yang lengkap, ayah justru akan berpihak pada mereka. Aku harus buat mereka lengah. Membiarkan mereka merasa menang, padahal perlahan, aku menyiapkan jalan untuk membongkar semuanya. Hari itu, aku membuatkan sarapan untuk semua orang di rumah. Telur orak-arik, roti panggang, dan jus jeruk segar. Kulakukan semua sendiri tanpa bantuan pembantu rumah tangga. Ketika ayah turun ke meja makan, ia terlihat senang. Wah, tumben kamu semangat begini, Nay, katanya sambil duduk. Aku tersenyum. Sudah saatnya aku jadi anak perempuan yang baik untuk ayah. Siapa tahu sebentar lagi aku tak tinggal di rumah ini lagi. Ayah menghentikan gerakannya. Kenapa kamu bilang begitu? Aku tertawa kecil. Ya, siapa tahu aku dan Raihan pindah ke apartemen. Toh sudah menikah, seharusnya mandiri, kan? Laras yang baru turun langsung menyambar. Hah? Pindah? Kamu yakin Raihan setuju? Dia tuh kayaknya lebih nyaman di sini, deh. Nada bicaranya halus tapi mengandung racun. Aku hanya menatapnya sebentar dan menjawab, Raihan milikku, Laras. Kamu mungkin bisa bersandiwara di belakangku, tapi di depan semua orang, aku tetap istrinya. Wajah Laras mengeras sejenak, tapi cepat kembali ke senyum manisnya. Iya, dong. Kamu kan istrinya untuk sementara. Ayah tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Aku tahu persis itu bukan candaan. Itu adalah ancaman halus. Sore harinya, aku menemui pengacara keluarga kami secara diam-diam. Namanya Pak Bram. Ia sudah mengenal keluargaku sejak lama, dan dulu sangat dekat dengan ibu. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak? Ucapku saat duduk di ruang kerjanya. Silakan, Nona Naila, jawabnya sopan. Apa benar, kalau ayah mengalihkan sebagian hak waris ibu ke nama orang lain tanpa persetujuan saya, itu sah secara hukum? Pak Bram menatapku serius. Kalau itu aset pribadi almarhumah ibu yang diwariskan padamu dan sudah tercatat dalam surat wasiat, maka tidak bisa dialihkan sembarangan. Kecuali kalau kamu menandatangani persetujuan, atau jika wasiat itu digugat dan dianggap tidak sah. Kalau seseorang mencoba memalsukan surat atau menyuap notaris untuk memindahkan hak. Itu kejahatan hukum, Nona. Bisa dilaporkan ke kepolisian. Aku mengangguk. Saya curiga seseorang sedang mencoba melakukan itu. Dan saya punya bukti awal. Tapi saya ingin memastikan mereka melangkah sejauh mungkin, agar semua jelas di mata hukum. Pak Bram mengangguk. Saya akan bantu. Tapi kamu harus hati-hati. Orang-orang licik biasanya tidak segan melakukan hal jahat ketika sudut mereka terpojok. Aku pulang dengan hati yang lebih tenang. Setidaknya sekarang aku tahu, aku tidak sendirian. Reza dan Pak Bram, mereka ada di pihakku. Dan aku tidak akan diam. Malam itu, Raihan pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi dari aromanya, aku bisa mencium parfum yang bukan milikku. Aku mau tidur, ucapnya singkat saat melewati kamar. Aku menahannya. Raihan, kita harus bicara. Ia menghela napas panjang. Besok aja. Aku capek. Aku berdiri di depan pintu kamar, menghadangnya. Raihan, kamu menghindar terus. Aku tahu kamu sedang dekat dengan Laras. Matanya membelalak, lalu tertawa mengejek. Kamu mulai gila, Naila? Dia itu adik tirimu. Dan kamu itu suami sahku,
Jawabku tegas. Tapi kamu duduk berdua dengannya di restoran romantis. Kamu teleponan larut malam. Kamu mulai pulang makin larut. Ia diam. Lalu, kamu ngupingnya? Kamu ngintilin aku? Wah, kamu ternyata lebih parah dari yang aku kira. Bukan aku yang parah, tapi kamu. Kamu yang menghancurkan kepercayaan. Dan Laras, dia bukan saudara. Dia ular berbisa yang mengendap-endap di balik punggungku. Raihan menatapku tajam. Terserah kamu. Tapi kamu tidak bisa memaksaku mencintaimu kalau aku tidak bahagia, Nay. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita akan bicara di depan ayah. Dan setelah itu, kau bebas mencintai siapapun. Tapi jangan harap kau bisa membawa 1 sen pun dari warisan ibuku. Ia terdiam. Mungkin terkejut karena aku tak lagi memohon. Wajahnya menegang. Ia sadar, aku bukan lagi Naila yang dulu. Beberapa hari kemudian, rencana mereka semakin nyata. Laras mulai masuk ke ruang kerja ayah, pura-pura memberi masukan soal perusahaan. Ibu tiri juga mulai melibatkan dirinya dalam urusan surat menyurat. Yang tak mereka tahu, aku dan Pak Bram sudah memasang CCTV kecil di ruang kerja ayah. Dan Reza, dengan perannya sebagai OB, memantau aktivitas mencurigakan mereka. Reza semakin terbuka padaku. Aku mulai tahu sedikit tentang dirinya. Ia bukan sekadar petugas kebersihan. Ia adalah keponakan Pak Bram, lulusan luar negeri yang sedang menyelidiki praktik korupsi dan manipulasi waris di keluarga-keluarga konglomerat, dan keluargaku salah satunya. Aku sudah lama mencium ketidakwajaran di perusahaan keluargamu, Naila, katanya suatu sore. Tapi saat tahu kamu adalah anak dari almarhumah Bu Sarah, aku merasa aku harus bantu. Kenapa? Tanyaku pelan. Karena ibumu pernah menyelamatkan ayahku. Beliau memberi ayahku kerja saat semua orang menolak karena masa lalunya yang kelam. Aku hanya membalas kebaikan. Aku terdiam. Hatiku bergetar. Ibu, bahkan setelah tiada, tetap menanam kebaikan yang kini menjadi tamengku. 3 hari kemudian, ayah mengundang kami semua ke ruang keluarga. Wajahnya tampak bingung. Naila, kenapa kamu minta semua kumpul malam ini? Aku menatap Laras dan ibu tiriku yang duduk di seberang. Raihan berdiri di sudut ruangan, menunduk. Karena aku ingin kita bicara soal warisan ibu, jawabku pelan. Warisan? Tanya ayah, kaget. Aku mengangguk. Aku tahu ibu meninggalkan surat wasiat yang menyatakan rumah ini dan saham 20% di perusahaan diberikan padaku. Tapi belakangan, aku dengar ada upaya pengalihan. Dan ternyata itu benar. Aku mengambil map bukti dari tas, meletakkannya di meja. Pak Bram sudah menyelidikinya. Ada manipulasi dokumen, tanda tangan palsu, dan transaksi mencurigakan. Semuanya atas nama Laras, dengan bantuan Bu Ratna. Ayah menatap Laras. Laras? Itu benar? Laras tampak panik. Ayah, itu tidak benar. Naila cemburu karena aku dekat dengan Raihan. Dia sengaja memfitnah aku. Aku menggeleng. Bukti tak bisa berbohong, Laras. Bu Ratna bangkit. Ayahmu pasti lebih percaya padaku. Semua ini bisa dijelaskan. Ayah membuka map perlahan. Tangannya gemetar. Ia membaca setiap lembar dokumen itu dengan seksama. Lalu, ia meletakkannya kembali. Saya akan bicarakan ini secara hukum dengan pengacara. Tapi kalau benar ada pemalsuan, saya tidak akan melindungi siapapun. Laras menangis. Bu Ratna mengomel. Raihan hanya berdiri diam, tak lagi berani menatapku. Dan aku tersenyum tipis. Ini baru awal dari kehancuran mereka. Sejak malam itu, suasana rumah tak pernah lagi sama. Laras dan Bu Ratna mulai menunjukkan sikap defensif, tapi tetap bermain peran sebagai korban. Raihan justru semakin menjauhiku. Ia tahu topengnya mulai retak. Tapi yang paling mengejutkan adalah sikap ayah. Ia mulai diam, seolah mempertimbangkan semua yang baru saja ia ketahui. Aku tahu mereka sedang menyusun strategi baru. Tapi kali ini, aku sudah selangkah lebih maju. 2 hari setelah pertemuan malam itu, Laras datang ke kamarku dengan wajah yang dibalut senyuman palsu. Kamu pikir kamu menang, Naila? Bisiknya sambil berdiri di ambang pintu. Kamu terlalu naif.
Dunia ini bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang punya kuasa. Aku memandangnya tajam. Kalau kamu benar-benar percaya itu, artinya kamu tahu kamu tak punya kebenaran di pihakmu. Ia terkekeh pelan. Aku punya Raihan. Dan sebentar lagi, aku akan punya kendali atas perusahaan. Kamu akan lihat. Aku sudah lihat, Laras. Dan kamu akan menyaksikan bagaimana kebusukanmu hancur perlahan. Jangan sok kuat, Naila. Kamu sendirian. Aku berdiri, menatapnya dari dekat. Aku tidak sendiri. Dan kamu akan terkejut siapa yang selama ini kamu remehkan. Ia sempat tampak bingung, tapi buru-buru berbalik dan pergi. Aku tahu kata-kataku mengguncangnya. Hari-hari berikutnya, aku semakin dekat dengan Reza. Kami mulai rutin bertemu di luar rumah, membicarakan strategi yang lebih rapi untuk membongkar semua rencana mereka. Reza membantuku membuat daftar transaksi mencurigakan yang dilakukan Bu Ratna menggunakan nama perusahaan keluarga kami. Dan yang lebih mencengangkan, ditemukan beberapa rekening bayangan atas nama Laras. Aku sudah siapkan semua datanya. Kita bisa laporkan kapan saja, ucap Reza sambil menyerahkan flash disk kepadaku. Tapi belum sekarang, jawabku. Aku ingin mereka merasa sudah menang. Baru saat itulah, kita jatuhkan semuanya. Reza menatapku kagum. Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Aku tersenyum. Aku belajar dari orang-orang licik di sekitarku. Kami tertawa. Dan jujur, di saat seperti itu, kehadiran Reza menjadi semacam cahaya yang menenangkan. Aku tak menyangka, pria yang dulu hanya kupandang sekilas sebagai OB, kini jadi tameng dan pelindung di tengah badai keluargaku. Suatu malam, aku mendengar Bu Ratna sedang berbicara di telepon dengan nada cemas. Kamu bilang Naila bisa dikendalikan. Tapi sekarang ayahnya mulai curiga. Kita harus percepat semuanya. Kalau perlu, kita paksa ayah tanda tangan dengan tekanan emosional. Aku berdiri di balik pintu, merekam semuanya. Suara Bu Ratna jelas terdengar memaksa dan penuh tekanan. Tanpa sadar, aku menggenggam ponselku erat-erat. Ini adalah bukti bahwa mereka memang sengaja menargetkan ayah dan warisan itu. Keesokan harinya, ayah terlihat lelah. Ia hanya duduk diam di ruang kerja, menatap jendela. Yah, ayah baik-baik saja? Tanyaku lembut. Ayah tersentak pelan. Ayah hanya tertawa. Pada siapa? Ia menatapku. Pada diriku sendiri. Ayah terlalu lama menutup mata. Ayah pikir menikahi Ratna akan membuat kita jadi keluarga baru yang harmonis. Tapi ternyata, ayah terlalu naif. Aku menggenggam tangannya. Ayah tidak sendiri. Ibu pasti akan bangga karena ayah akhirnya melihat semuanya. Ia menunduk. Naila, kalau kamu mau, ayah bisa kembalikan semua hakmu hari ini juga. Aku menggeleng. Belum saatnya. Yah, aku ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Biarkan hukum bicara. Biarkan mereka mencicipi rasa takut, seperti yang mereka tanamkan padaku selama ini. Hari Sabtu sore, aku mengajak ayah dan Pak Bram bertemu di kafe. Tak disangka, Reza ikut datang. Ayah sempat bingung. Ini siapa? Pak Bram tersenyum. Ini Reza, keponakan saya. Ia juga orang yang membantu Naila mengungkap semua penyimpangan di perusahaan. Ayah terkejut. Jadi kamu bukan OB? Reza tersenyum. Dulu saya memang menyamar sebagai OB untuk menyelidiki kasus manipulasi data dan penggelapan. Tapi Naila lah yang membuat saya terus bertahan. Ia perempuan yang tidak hanya kuat, tapi juga tulus. Wajah ayah mencair. Kalau begitu, saya berterima kasih padamu. Reza hanya mengangguk hormat. Tapi yang membuat dadaku berdebar adalah cara dia memandangku. Ada kekaguman dan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan. Beberapa hari kemudian, rencana mereka mencapai puncaknya. Laras tiba-tiba mengajak Raihan keluar kota, katanya untuk menenangkan pikiran. Tapi sebenarnya, mereka pergi menemui seorang notaris bayangan di luar kota untuk mengesahkan surat kuasa warisan palsu. Yang mereka tidak tahu, Reza sudah mengikuti mereka diam-diam dan merekam semuanya. Rekaman itu jelas memperlihatkan Laras memaksa Raihan berpura-pura sebagai Naila demi menandatangani surat kuasa.
Bahkan Bu Ratna terlihat melakukan transfer ke rekening si notaris sebagai sogokan. Malamnya, Reza memberikan semua data itu padaku. Dengan ini, kamu bisa tuntut mereka semua, termasuk Raihan. Aku terdiam. Mataku menatap layar ponsel yang menampilkan wajah suamiku sedang tertawa bersama Laras. Sudah cukup, ucapku lirih. Besok kita serahkan semuanya ke pihak berwajib. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku memutuskan untuk menggelar pertemuan keluarga di rumah besar kami. Bu Ratna, Laras, Raihan, dan ayah duduk di ruang tamu. Pak Bram dan Reza ikut hadir sebagai saksi. Saya yang undang kalian semua di sini, ucapku tenang. Karena saya sudah tahu semuanya. Tentang manipulasi, penipuan, dan pengkhianatan. Bu Ratna mencibir. Kamu menuduh tanpa dasar? Hati-hati, Naila. Aku mengangkat tangan, lalu menyalakan layar proyektor yang sudah dipasang Reza. Dalam sekejap, layar menampilkan rekaman Bu Ratna menelepon seseorang dan merencanakan pemalsuan tanda tangan. Kemudian berlanjut ke video Laras dan Raihan di kantor notaris palsu. Lalu, transaksi rekening dan data lain muncul satu persatu. Semua terdiam. Bahkan ayah nyaris menjatuhkan gelas di tangannya. Naila, ini keterlaluan, ucap ayah lirih. Aku menoleh ke arah Laras. Kamu ingin hartaku? Ambillah. Tapi setelah ini, kamu akan berurusan dengan hukum. Pak Bram berdiri. Saya sudah menyerahkan semua bukti ini ke pihak kepolisian. Besok pagi, kalian akan dipanggil sebagai tersangka. Bu Ratna langsung berdiri marah. Kamu akan menyesal, Naila. Kamu anak durhaka? Aku berdiri perlahan. Kau rampas suamiku, kau rampas ketenanganku, kau rampas warisan ibuku. Tapi kau tidak akan pernah bisa merampas harga diriku. Raihan berdiri hendak membela, tapi aku menatapnya tajam. Kau pikir aku akan menangis kehilanganmu? Tidak, Raihan. Kau bukan kehilangan seorang istri. Kau kehilangan wanita yang bersedia berdiri di belakangmu ketika dunia meninggalkanmu. Aku berjalan keluar ruangan. Reza mengikuti di belakangku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Setelah malam pembongkaran rencana jahat Laras dan ibu tiriku, rumah warisan Mama kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan lagi luka, melainkan ketenangan. Semua rencana busuk mereka sudah terbongkar, dan sekarang proses hukum sedang berjalan. Polisi telah datang ke rumah, menyita dokumen, dan memanggil mereka satu persatu sebagai tersangka. Raihan? Ia memilih melarikan diri keluar kota, meninggalkan Laras yang kini terjerat 2 pasal, penipuan dan penggelapan aset keluarga. Bu Ratna tak bisa banyak berbuat, pengacaranya bahkan menyerah karena bukti terlalu kuat. Sementara aku memilih membangun kembali diriku. Aku tidak menyangka kamu sekuat ini, Nay, ucap Reza saat kami duduk di balkon rumahku sambil menatap senja. Aku menyesap teh hangat yang ia buatkan. Aku pun tidak menyangka. Dulu aku hanya gadis yang percaya cinta akan menyelamatkan segalanya. Tapi ternyata, keyakinan dan akal sehat lebih penting daripada cinta yang palsu. Reza tersenyum, tatapannya penuh rasa bangga. Kamu tahu? Aku pernah jatuh cinta sama perempuan yang punya segalanya, kecantikan, jabatan, nama besar. Tapi aku tidak pernah merasa cukup baik. Tapi bersamamu, aku merasa dihargai apa adanya. Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu memang baik, Reza. Kamu datang saat aku terpuruk. Saat aku sendiri. Kamu tidak peduli status, kamu tidak malu bersamaku, meski semua orang mengira kamu OB. Reza tertawa. Mungkin karena aku sudah terlalu kenyang dengan penilaian orang. Di keluarga besar, aku juga dianggap remeh. Karena aku tak suka tampil, tak suka pesta. Tapi dari situ aku belajar satu hal, harga diri itu bukan soal status, tapi siapa yang kamu perjuangkan dan siapa yang rela bertahan untukmu. Aku nyaris menitikkan air mata mendengarnya. Lalu perlahan, aku menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak Raihan mengkhianatiku, aku merasa hatiku bisa terbuka lagi. Pekan berikutnya, ayah mendatangiku. Ia terlihat jauh lebih tenang dan terbuka. Naila, ayah sudah bertemu pengacara. Semua aset dan warisan ibumu akan kembali atas namamu.
Dan ayah juga ingin kamu yang mengelola perusahaan keluarga kita sekarang. Aku terdiam. Aku? Yah, bukankah itu terlalu besar untukku? Ayah tersenyum. Justru karena kamu satu-satunya yang tidak pernah tergoda kuasa dan harta, maka kamu yang paling layak. Aku tersentuh. Selama ini, aku selalu merasa bukan anak yang cukup baik bagi ayah. Tapi mungkin, luka-luka yang kulewati selama ini memang untuk mengasahku jadi lebih kuat. Aku mulai belajar mengelola bisnis keluarga. Reza membantuku banyak, terutama dalam manajemen SDM dan pengembangan usaha. Reputasi perusahaan yang sempat tercoreng karena ulah Bu Ratna dan Laras perlahan pulih kembali berkat perubahan transparansi yang kulakukan. Dan berita tentang kasus mereka mulai ramai di media. Banyak orang terkejut ketika tahu bahwa Laras dan Raihan, pasangan yang selama ini tampil harmonis di media sosial, ternyata pelaku penipuan dan penggelapan. Netizen bahkan menyebut mereka pasangan serigala berbulu domba. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah saat media mulai menggali siapa sosok yang berhasil mengungkap semua ini. Aku dan Reza. CEO baru perusahaan Wijaya Group adalah putri kandung almarhumah Indira Wijaya, mendiang pebisnis properti ternama. Sang CEO muda dikenal tegas namun rendah hati. Kekasihnya, Reza Pratama, adalah CEO muda dari Pratama Holdings yang sempat menyamar sebagai OB dalam penyelidikan internal. Berita itu viral. Banyak media mulai mengundangku untuk wawancara, bahkan beberapa talk show menawarkan kerjasama. Tapi aku menolak. Bukan karena aku malu, tapi karena aku tidak ingin membuktikan apapun pada dunia. Yang ingin kubuktikan hanya satu, bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa menjatuhkan harga diriku. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari polisi. Mereka memberitahuku bahwa Laras dan Bu Ratna akan segera disidang. Dan Raihan berhasil ditangkap di kota lain setelah buron selama 2 minggu. Aku hanya mengangguk. Tak ada lagi amarah di dadaku. Yang ada hanya kepuasan bahwa keadilan mulai ditegakkan. Sore harinya, Reza menjemputku. Mau jalan-jalan? Kemana? Ia hanya tersenyum dan menyerahkan selembar tiket. Aku membaca tulisan di tiket itu, One Day Getaway Villa Puncak. Di villa itu, kami duduk berdua menghadap pegunungan yang diselimuti kabut sore. Udara dingin, tapi hati terasa hangat. Naila? Hah? Kalau aku bilang, aku ingin kamu selalu bersamaku. Bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai bagian dari hidupku. Apa kamu bersedia? Aku terdiam. Dulu, aku takut mencintai lagi. Tapi Reza, bukan pria yang datang karena aku kuat. Ia datang saat aku rapuh, dan memilih tetap tinggal. Bahkan ketika aku tak punya apa-apa. Aku menatapnya. Aku tidak tahu akhir dari semua ini, Reza. Tapi kalau kamu bersedia bersamaku bukan karena siapa aku hari ini, maka aku pun bersedia melangkah bersamamu. Ia menggenggam tanganku. Aku bersedia melewati semua badai bersamamu. Dengan atau tanpa gelar. Dengan atau tanpa warisan. Kami berdua terdiam sejenak, membiarkan angin membawa ketulusan yang baru saja kami bagi. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bahagia, bukan karena aku menang melawan musuhku, tapi karena aku menang melawan rasa takutku sendiri. 2 minggu kemudian, sidang pertama digelar. Aku hadir dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. Di seberang ruangan, Laras duduk dengan wajah dingin. Bu Ratna tampak lemas. Raihan bahkan tak berani menatapku. Hakim mulai membacakan dakwaan. Laras dan Bu Ratna dikenai pasal penipuan, persekongkolan, dan percobaan perampasan aset. Raihan ikut terjerat karena keterlibatannya dalam proses pemalsuan tanda tangan. Aku tidak tersenyum. Tidak menangis. Hanya diam. Setelah sidang selesai, aku keluar dari ruang sidang. Reza menungguku di luar, menggenggam payung karena gerimis mulai turun. Bagaimana perasaanmu? Aku menghela napas. Lega? Tapi juga kasihan. Reza mengangguk. Itu tandanya kamu masih punya hati. Aku menatap langit yang kelabu. Mereka mengambil banyak dariku. Tapi aku tidak akan biarkan mereka mengambil kemampuanku untuk memaafkan. Reza meraih tanganku. Dan kamu tidak sendirian lagi. Aku menatapnya.
Ya, sekarang aku tahu bahwa dari luka, Tuhan sedang mempersiapkanku untuk sesuatu yang lebih besar. Kami berjalan di bawah gerimis. Tak perlu banyak kata. Karena kemenangan sejati bukan ketika musuhmu kalah, tapi ketika kamu bangkit dan tetap jadi dirimu sendiri. Sudah 2 bulan sejak sidang pertama. Laras dan ibu tiriku resmi ditahan atas putusan awal hakim, dan Raihan dituntut pengadilan dengan hukuman tambahan karena melarikan diri dan menghalangi proses hukum. Meski semua terasa seperti mimpi, aku tak punya waktu untuk terlena. Banyak hal harus kupulihkan, terutama masa depan perusahaanku dan nama baik keluarga Mama. Aku memutuskan untuk memperluas usaha, bukan hanya karena bisnis, tapi sebagai simbol kebangkitan. Pratama Holdings, perusahaan milik Reza, mengajak kerja sama dalam membangun properti berkonsep hunian untuk janda dan anak-anak korban kekerasan rumah tangga. Ide ini bagus, kataku saat Reza mempresentasikannya di ruang kerja kami yang sekarang sudah dibangun di lantai atas rumah warisan Mama. Reza mengangguk pelan. Aku tahu kamu ingin lebih dari sekadar menjalankan bisnis. Kamu ingin memberi makna. Aku terdiam sejenak. Dulu, aku pernah merasa hancur. Tapi ternyata dari kehancuran itulah, aku tahu caranya berdiri lebih tegak. Aku ingin membantu perempuan lain melakukan hal yang sama. Suatu sore, aku mengadakan rapat internal dengan seluruh manajemen. Kupanggil satu persatu karyawan lama, terutama yang dulu diam-diam membantu menyelamatkan beberapa dokumen dari penggelapan Bu Ratna. Tanpa kalian, mungkin semuanya sudah lenyap. Karena itu, hari ini aku umumkan, semua karyawan yang setia dan jujur akan mendapat bonus dan kenaikan jabatan. Tepuk tangan bergemuruh. Tak hanya itu, aku juga memutuskan untuk membuka cabang usaha baru dengan sistem bagi hasil, di mana karyawan bisa punya saham kecil di perusahaan. Ini bukan hanya bentuk balas budi, tapi karena aku ingin mereka tahu bahwa mereka dihargai, bukan dimanfaatkan seperti zaman kepemimpinan Bu Ratna. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu malam, Reza masuk ke ruang kerjaku dengan wajah serius. Aku dapat informasi. Salah satu mantan rekan Laras, bernama Aldi, mencoba menjual dokumen perusahaan yang dimanipulasi ke pihak asing. Aku terkejut. Apa maksudnya? Bukankah semua dokumen palsu sudah kita amankan? Tidak semuanya. Ternyata ada satu berkas lama, dokumen legal lama tentang tanah di pinggiran kota. Jika dia berhasil menjual itu, maka bisa jadi kita digugat karena kepemilikan ganda. Aku langsung berdiri. Kita harus temui orang itu. Sekarang juga. Malam itu juga, kami bertemu dengan Aldi di sebuah kafe. Ia pria berpenampilan necis, tapi matanya menyimpan kelicikan. Ah, Naila Wijaya. Sang putri pewaris yang sekarang sudah jadi CEO hebat, ucapnya dengan senyum sinis. Aku datang bukan untuk basa-basi. Apa maumu? Tanyaku tegas. Ia mengangkat alis. Langsung ke pokoknya. Bagus. Aku punya satu dokumen yang bisa membuat lahan proyek harapan itu batal. Aku hanya butuh kompensasi kecil. 100 juta. Reza tertawa kecil. Kau pikir kami akan membayar untuk dokumen yang bahkan kau dapatkan secara ilegal? Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang menang di pengadilan, balas Aldi. Aku menatapnya tajam. Kalau kau pikir aku akan gentar seperti dulu, kau salah. Kami akan melaporkanmu atas upaya pemerasan dan penggunaan dokumen palsu. Dan kali ini, tidak akan ada Laras atau Bu Ratna yang bisa melindungimu. Aldi terdiam. Reza mengeluarkan ponsel dan memperdengarkan rekaman percakapan mereka. Selamat, kau baru saja menjerat dirimu sendiri, kata Reza tenang. Malam itu, aku duduk di beranda rumah. Angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, aku sadar betapa cepatnya aku berubah. Dulu aku sering menangis. Dulu aku selalu ragu mengambil keputusan. Tapi sekarang, aku tak lagi takut pada konflik. Mungkin benar, kadang musuh terbesar kita adalah kenyamanan. Dan saat kenyamanan itu direnggut, barulah kita benar-benar tumbuh. Reza duduk di sebelahku, memandang langit. Besok kita hadiri sidang putusan terakhir Laras, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Aku sudah siap. Keesokan harinya, ruang sidang dipenuhi wartawan. Sidang putusan ini sudah menarik perhatian media. Banyak yang penasaran,
bagaimana nasib keluarga tiri yang pernah menguasai harta Wijaya Group. Saat nama Laras disebut, ia berjalan masuk dengan tatapan dingin. Tak ada senyum licik seperti dulu. Matanya sembab, tubuhnya lebih kurus. Hakim membacakan putusan, 5 tahun penjara untuk Laras atas penipuan dan persekongkolan pencurian aset keluarga. Bu Ratna divonis 6 tahun karena keterlibatannya lebih dalam. Raihan, yang sempat melarikan diri dan memberikan keterangan palsu, divonis 4 tahun. Tak ada rasa senang di wajahku. Tapi aku tahu ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Saat aku berjalan keluar, Laras menatapku untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Naila, aku tahu aku salah. Tapi, aku benar-benar mencintai Raihan. Aku menatapnya. Kamu mencintainya, atau kamu hanya ingin milikku? Ia terdiam. Aku tidak dendam, Laras. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu begitu saja. Tidak karena aku membencimu, tapi karena aku mencintai diriku lebih dari kebencian itu. Aku berjalan pergi, meninggalkannya dalam diam. Hari-hari berlalu. Proyek harapan yang kujalankan bersama Reza mulai menuai hasil. Banyak perempuan yang dulunya terluka kini bisa tinggal dengan nyaman dan mulai usaha kecil. Mereka menyebut tempat itu sebagai Desa Pelita. Suatu sore, aku dan Reza mengunjungi desa itu. Seorang ibu mendatangiku dan menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Ibu Naila. Kalau bukan karena tempat ini, mungkin aku dan anak-anakku masih tidur di emperan. Aku menahan air mata. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu hanya sedang mengambil kembali hidupmu yang layak. Malamnya, Reza mengajakku ke rooftop kantor. Kenapa tempat ini? Tanyaku sambil tersenyum. Karena dari sini, kita bisa melihat seluruh kota. Dan aku ingin kamu tahu, kamu sudah mengubah sebagian dunia. Ia lalu mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Naila Wijaya, aku mencintaimu. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu wanita yang tahu bagaimana menghargai luka dan bangkit darinya. Maukah kamu menjadi istriku? Aku terdiam. Air mataku jatuh perlahan. Ya, Reza, aku mau. Dan malam itu, di bawah bintang yang bersinar terang, aku tahu, hidup tak pernah bisa ditebak. Tapi selama aku punya keberanian, cinta, dan harga diri, aku bisa menertawakan siapa saja yang pernah mencoba menghancurkanku. Karena mereka kira aku akan hancur. Tapi aku memilih untuk bangkit dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Hari-hari menjelang pernikahanku dengan Reza terasa seperti musim semi yang penuh kelegaan. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang mengintai, tak ada lagi trauma yang membebani langkahku. Semuanya seolah berangsur pulih, hatiku, keluarga, bahkan warisan yang dulu hendak dirampas. Pernikahan kami direncanakan secara sederhana namun hangat di sebuah taman kecil di luar kota. Bukan pesta mewah yang penuh tamu berpakaian glamor. Tapi pesta yang dipenuhi oleh orang-orang yang tulus, yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Semua persiapan sudah lengkap, Bu Naila, ujar Rani, salah satu staf baruku yang kini jadi tangan kananku. Dahulu, Rani adalah korban KDRT, dan kini telah bangkit, bekerja, dan kuliah sambil membantu di perusahaanku. Aku mengangguk. Terima kasih, Rani. Kamu bukan hanya staf. Kamu keluarga. Ia tersenyum haru. Bapak Reza sangat beruntung, Bu. Aku menjawab sambil menatap langit, tidak. Akulah yang beruntung, karena semesta memberiku kesempatan kedua. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, aku menerima sebuah surat. Isinya dari Laras. Naila, saat kau membaca surat ini, aku sudah menjalani hukumanku. Penjara ini dingin. Tapi tak sedingin hatimu waktu kau berdiri di ruang sidang tanpa memalingkan wajah padaku. Aku tidak berharap pengampunan. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, aku menyesal. Bukan karena tertangkap, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar menganggapku saudara. Hidup yang kujalani penuh ambisi buta. Ibu kita menanamkan dalam kepalaku bahwa aku harus selalu lebih darimu. Ternyata, yang paling hebat bukan yang paling tinggi, tapi yang paling ikhlas. Aku menutup surat itu dengan dada sesak. Ada bagian dari diriku yang masih terluka,
Tapi juga bagian kecil yang perlahan menghangat, karena tahu bahwa kebaikan bisa tumbuh bahkan dari dalam penjara. Hari itu pun tiba. Pagi yang cerah, taman kecil yang dipenuhi bunga segar, dan alunan alat musik gesek menyambut para tamu undangan. Tidak banyak. Hanya keluarga dekat, beberapa staf perusahaan, anak-anak dari desa pelita, dan tentunya orang-orang yang pernah berjalan bersamaku dalam luka. Ayah duduk di deretan kursi depan, menatapku dengan bangga. Matanya berkaca-kaca saat menuntunku ke altar tempat Reza berdiri gagah dalam setelan putih. Aku melangkah pelan, gaun sederhanaku melambai tertiup angin. Tapi di dalam hatiku, ada dentuman kemenangan. Dentuman bahwa aku tak lagi menjadi perempuan yang dulu dipermainkan. Bahwa kini, aku adalah pemilik hidupku. Reza tersenyum lebar saat aku berdiri di hadapannya. Tangannya hangat menggenggam tanganku. Naila Wijaya, maukah kamu menjadi sahabatku, mitraku, dan kekasihku seumur hidup? Aku tersenyum, tak bisa menahan air mata. Aku mau. Tepuk tangan menggema. Anak-anak dari desa pelita berlari-lari sambil melempar bunga. Musik perlahan berganti menjadi lagu bahagia. Pelukan dan tawa memenuhi udara. Setelah pernikahan, aku dan Reza tidak pergi honeymoon ke luar negeri. Kami memilih mengunjungi proyek-proyek kecil yang dulu kami bangun dari nol. Di salah satu lokasi, seorang anak kecil memelukku erat. Bu Naila, aku mau jadi seperti ibu. Kuat, cantik, dan bisa nolong orang. Aku tertawa sambil menunduk. Tapi kamu harus jadi lebih baik dari ibu, ya. Kamu harus jadi cahaya buat orang lain juga. Reza memelukku dari belakang. Kamu tahu? Ini lebih indah daripada resepsi di Hotel Bintang 5. Aku mengangguk pelan. Karena kita berdiri di tempat di mana kita dulu hampir menyerah. Kehidupan pasca perjalanan itu mengalir dengan tenang. Bisnisku tumbuh. Reza sibuk dengan unit startup yang ia dirikan untuk memberdayakan UMKM perempuan. Kami saling mendukung, bukan saling membatasi. Suatu hari, saat membuka acara pelatihan pengusaha muda perempuan, aku berdiri di depan panggung kecil. Semua mata tertuju padaku. Beberapa bahkan mencatat setiap kata yang keluar dari mulutku. Dulu, aku hanya seorang istri yang dianggap tak berguna. Aku dikhianati, diremehkan, bahkan hampir kehilangan warisan yang seharusnya menjadi hakku. Tapi aku tidak menyerah. Karena aku percaya, setiap perempuan punya kekuatan untuk bangkit. Jangan takut gagal. Jangan takut kehilangan. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan orang yang setia, tapi diri sendiri yang bersedia bertahan. Tepuk tangan bergema. Dan saat aku turun dari panggung, aku tahu bahwa hari-hari lukaku telah berakhir. Kini, aku bukan hanya Naila, putri dari mendiang Indira Wijaya. Bukan hanya mantan istri dari pria tak tahu diri. Bukan hanya CEO dari perusahaan properti terkemuka. Aku adalah perempuan yang pernah dipijak dan kini terbang tinggi. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku mendapat kabar bahwa Laras akan bebas bersyarat karena berkelakuan baik. Banyak orang bertanya, apakah aku takut? Apakah aku akan merasa terancam? Jawabanku tetap sama, tidak. Karena kini aku tahu, kekuatan bukan untuk melawan mereka yang jahat, tapi untuk tetap berjalan ketika mereka mencoba menjatuhkan kita. Dan hari itu, saat aku berdiri di depan rumah tua mama yang kini telah kusulap menjadi kantor pusat yayasan sosial, aku tertawa kecil. Bukan karena sombong, tapi karena aku benar-benar bisa tertawa lagi. Tertawa setelah luka. Tertawa karena aku menang bukan dengan balas dendam. Tertawa karena hidupku kini benar-benar milikku. Dan semua yang mereka rampas, cinta, harga diri, dan bahkan nama baik, kini telah kembali dalam bentuk yang lebih utuh. Mereka kira aku lemah. Mereka kira aku tak tahu. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hal. Aku yang tertawa terakhir.